Perda LP2B ini urgensi ya untuk di Kabupaten Bekasi, karena ini juga amanah daripada Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang lahan abadi, lahan pangan berkelanjutan yang berkelanjutan. Tentu dengan adanya Perda LP2B Kabupaten Bekasi ini juga menjadi landasan ya, payung hukum terhadap keselamatan petani yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, Oke, rusak media group. Isu apa fakta? wow. Hari ini, petang ini, malam ini, Internusa Media Group kedatangan narasumber yang mungkin gak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang selalu memperhatikan salah satunya dalam bidang pertanian dan lingkungan hidup. Yaitu saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Bapak Ken Arca. Iya, Ken Arca atau Mas Iskandar yang biasa akrab disapa masyarakat Kabupaten Bekasi nih, yang suka beraktivitas dan beraktivis, pastinya kenal dengan beliau. Bapak Ken yang selalu menyuarakan tentang pertanian Kabupaten Bekasi. Ya. Terima kasih atas kepeduliannya Bapak Ken hadir di studio kami Internusa Media Group. Gitu. Baik, narasumber kedua yang saya perkenalkan yaitu ini yang saat ini digencar-gencarnya, bahkan udah sering bertatap muka dengan Abah Haim. Ya, Bapak Gubernur Tio sering bertatap muka terkait permasalahan lingkungan hidup yang beliau turun langsung ke lapangan. Ini fakta. Iya, ini fakta, beliau turun ke lapangan mitigasi terkait tentang persampahan yang menghiasi bantaran kali, terkait tentang Bangli yang menjadi pandangan tidak sedap di Kabupaten Bekasi selama bertahun-tahun. Baik, yaitu yang gak asing lagi bagi masyarakat yang sering tampil di medsos, ya, yang sering mengikuti di TikToknya, yaitu Ki Jaga Kali. Ya, selamat datang, ya, Ki Jaga Kali. Terima kasih. Iya, atau Bapak Sababudi dari wilayah utara Kabupaten Bekasi. Baik, langsung saja malam ini kita bahas tentang Perda LP2B, ya, tentang pertanian, tentang lingkungan hidup, tentunya berskala luas pada umumnya, tentang tata ruang, dan pastinya tentang persungaian dan tanda huruf garis besar hitam Bangli di Kabupaten Bekasi. Baik, saya langsung pertanyakan kepada Ki Jaga Kali. Ya, Ki Jaga Kali, dalam sebuah pemberitaan media temperatur.com Internusa Media Group yang terbit pada Maret tanggal 8 2025. Di sini Ki Jaga Kali atau Pak Samanhudi menyerukan dukungan Perda LP2B demi pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. Yang saat ini memang pemerintah, ya, sedang mengkaji dan bahkan akan diparipurnakan. Namun tertunda, terjeda, dan kita juga kurang mengerti alasannya seperti apa. Bagaimana menurut Ki Jaga Kali? Menurut pandangan saya, memang Perda LP2B ini urgensi ya untuk di Kabupaten Bekasi, karena ini juga amanah daripada Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang lahan abadi, lahan pangan berkelanjutan yang berkelanjutan. Tentu dengan adanya Perda LP2B Kabupaten Bekasi ini juga menjadi landasan ya, payung hukum terhadap keselamatan petani yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, saya melihat bahwa Kabupaten Bekasi ini sudah telat, sudah sangat telat. Kota kabupaten yang ada di Jawa Barat ini hanya menyisakan salah satunya Kabupaten Bekasi yang belum ada Perda LP2B-nya gitu. Nah, oleh karenanya dari awal kita mendukung bahwa Perda LP2B ini harus ada, tidak ada tawar-menawar gitu, harus ada. Dan lagi-lagi kecewaan ini datang gitu ketika kabar yang menggembirakan soal pansus yang mestinya dilakukan, diparipurnakan pada minggu lalu, nyata-nyatanya sampai hari ini molor. Saya atau kita semua barangkali ya, masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya petani ini berharap bahwa eksekutif segera mengagendakan paripurna Perda LP2B. Oke, baik. Terima kasih.
Bung Gen, ya selaku pemerhati nih, Bung Gen sudah dari awal menyuarakan semangat ya tentang LP2B. Ya. Dalam jeda keterlambatan dan belum adanya pengumuman resmi baik melalui media online atau pernyataan pemerintah Kabupaten Bekasi tentang kapan ya, karena kami dari media juga belum tahu gitu kan, kapan akan diagendakan kembali. Apa sih menurut Bung Ken, pandangan Bung Ken dan tanggapan Bung Ken, pendapat Bung Ken ini terkait lambatnya perda ini diparipurnakan? Kalau boleh saya berpendapat, kita menengarai ya, mungkin saja sinkronisasi ini belum sempurna, kira-kira seperti itu antara legislatif dan eksekutif. Nah, terjedaknya penetapan Perda LP2B oleh parlemen, dalam hal ini pansus begitu, kami lagi-lagi petani menunggu dan memang sangat menyayangkan gitu, agak lambat. Tetapi apa boleh buat, kita lebih baik menunggu untuk menghasilkan yang lebih sempurna, kira-kira seperti itu. Namun demikian, tolong diingat bahwa rumusan-rumusan ini sebetulnya memang kan sudah ada di Perda 12 tahun 2011 kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, kita berharap ke depan itu pansus itu menggodok lebih detail turunan dari Perda yang lalu sudah dibuat oleh anggota DPRD yang lalu, kira-kira seperti itu. Tetapi memang keterlambatan ini saya sepakat dengan Pak Samanhudi tadi Ki Jaga Kali bahwa satu-satunya daerah yang belum memiliki Perda LP2B di Jawa Barat ya, barangkali atau di Indonesia barangkali Kabupaten Bekasi. Oke, baik, saya potong sebentar. Oke. Nah, ini menarik. Di Provinsi Jawa Barat, satu-satunya kabupaten yang belum memiliki Perda LP2B Kabupaten Bekasi. Dan kita tahu Bekasi adalah kawasan industri di selatan. Nah, gitu kan. Nah, apakah pandangan Bung Gen ini kan terkait lambatnya dan terkait dijedanya untuk paripurnakan LP2B ini ada kepentingan-kepentingan yang sangat-sangat alot dalam perumusan ini? Seperti apa? Kalau soal terkait itu barangkali ya kita tidak tahu, tapi minimal hari ini ketika kondisi objektif Bekasi hari ini ada kawasan industri, ini juga harus ada kawasan pertanian, kan seperti itu. Ini mesti jelas. Jangan sampai apa yang tadi dikatakan Pak Samanhudi, jangan sampai ke depan ini agak apa ya, bisa saja hilang seperti itu. Karena memang terdesak dengan program-program pemerintah terkait dengan pembangunan industri misalnya, terus juga pembangunan perumahan dan lain-lain. Ini juga harus ada pembatasan yang jelas di mana kawasan industri dan di mana kawasan pertanian, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, saya kembali ke Ki Jaga Kali. Ki, ya, ini memang dilema. Ya, Perda LP2B ini sudah tertunda bertahun-tahun, bahkan pernah digodok dengan periode DPRD yang lama. Ya, tanda kutip hanya menghabiskan anggaran. Nah, Ya. Jangan sampai ini di awal pemerintahan hasil pilkada, ini kan awal kinerja yang dengan terobosan memprioritaskan raperda-raperda yang masih tertunda, termasuk LP2B, gitu kan? Ya. Nah, saya balik lahan yang standar untuk lahan bas atau LP2B dan teknisnya dan titiknya menurut Ki Jaga Kali seperti apa ya? Jadi begini, segala sesuatu itu harus ada kajian yang namanya kajian analisa strategis lingkungan. Nah, Kabupaten Bekasi ini mulai rusak itu sejak Perda nomor 4 tahun 2007 tentang RT/RW itu diganti atau dirubah, ditinjau dengan Perda nomor 12 tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 tentang RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten Bekasi. Nah, saya mengira bahwa Perda nomor 12 tahun 2011 ini tentang RT/RW Kabupaten Bekasi itu tidak ada dasar KLSH-nya, artinya kajian analisa strategis lingkungan. Kenapa demikian? Karena di sini terjadi overlap atau tidak ada kesesuaian dari kacamata awam aja kita. Contoh misalnya zonasi zonasi untuk limbah B3 adanya di Bojongmangu dan itu ada di hulu gitu. Secara logika ketika itu dibangun
Dan bukti kan sampai hari ini tidak ada orang berinvestasi di sana, bukti karena itu tidak ada kesesuaian. Karena begitu dibangun juga berinvestasi ke sana, itu kosnya akan lebih tinggi ketimbang di utara. Karena secara akal, secara alamiah, air atau apapun tetap turunnya ke bawah kan begitu, secara logikanya. Iya. Nah, Gila. dengan begitu ditambah dengan zona industri. Nah, kita tidak keberatan dengan zona industri. Memang efektif adanya zona industri. Ini perubahan tata ruang yang sporadis ya. Artinya perubahan dari tata ruang yang 2007 Sampai tadi Perda nomor 4 tahun 2007 yang 2012 itu sporadik dibongkar total. Artinya keseimbangan kehidupan di masyarakat Kabupaten Bekasi ini sudah tercabik-cabik. Dengan adanya perubahan perda tata ruang tadi. Tercabik-cabik. Luasan lahan-lahan yang memang lahan produktif atau daerah irigasi teknis yang memang itu bermanfaat untuk kepentingan pertanian itu kan semua masuk zonasi pemukiman ya, zonasi kuning, dimasukin, dirubah. Contoh Tambun Utara selesai, Tambun Selatan kita tidak bicara Tambun Selatan, ya Sukatadi selesai. Artinya di mana kantong-kantong pertanian itu selesai. Maka isu yang dibuat adalah Bekasi zona industri. Pertanyaannya zona industri. Dan mulai dari situ lalu lumbung padi Bekasi ini hilang. Otomatis kan dengan begitu sarana teknis irigasi teknisnya tidak terawat dengan baik. Hampir 30 tahun irigasi teknis di Kabupaten Bekasi ini rusak parah dengan bertumbuhnya jumlah penduduk, bertumbuhnya bangli yang ada di bantaran kali ya. Semata-mata kalau menurut pandangan saya bangli itu juga tidak boleh, karena bicara perda tata ruang tadi, Perda nomor 12 tahun 2011, zonasi lindung sempadan sungai adalah merupakan zonasi lindung yang tidak boleh peruntukannya untuk bangunan liar atau bangunan lain, baik untuk usaha atau rumah tinggal. Nah ini rusak. Nah, baik, saya potong sedikit Pak Kijaga kali. Nah, LP2B ini adalah berarti dasar satu ditetapkannya di mana titik area pertanian. Yang kedua akan mempengaruhi tata ruang. Ya. Yang ketiga akan mempengaruhi infrastruktur pertanian dan berikut infrastruktur umum. Betul. Karena akan bisa spesifikasi antara kebutuhan pertanian sehingga juga kualitas mutu infrastruktur khususnya untuk pertanian itu bisa dijaga kualitasnya dengan baik, artinya bisa memperhatikan dengan baik. Yang dikatakan tadi bahwa 30 tahun ke belakang ini kita kan rusak tuh karena memang dengan image Bekasi kota industri. Betul. Gitu, betul nggak? Nah sekarang bagaimana caranya untuk menitikan lokasi-lokasi LP2B. Nah, ketika memang isunya bahwa hamparan LP2B ini sudah ditetapkan tidak bisa ditetapkan di dalam perdanya, tetapi tetap mengarah kepada Perbu atau RT/RW. Jadi begini, memang amanah Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang lahan abadi itu termaktub dalam pasal 18. Jadi sinkronisasinya masuk dalam peta RT/RW gitu. Nah, sementara RT/RW kita kan masih ada kuotanya. Jadi kalau inisiasi yang kemarin yang diusulkan Dinas Pertanian itu 35 plus 9, artinya 35 itu lahan pokok, 35.000 hektar lahan pokok, 9.000 hektar itu lahan cadangan gitu. Nah, terlepas nanti dalam sinkronisasi zonasi hijau atau zonasi pertanian yang ada di kabupaten itu masukkan saja gitu dalam luasan LP2B, masukkan saja. Nah, dengan sinkronisasi antara tata ruang Kabupaten Bekasi, Dinas Pertanian dan BPN. Karena 3 dinas dan 1 institusi ini yang memang secara teknis ini yang melakukan teknis bagaimana perda LP2B itu teknisnya ada di situ dan ada konsultannya masing-masing, artinya setelah titik koordinat, titik macam-macamnya, luasan misalnya satu kecamatan misalnya ya, luasan yang tersisa dalam perda tata ruang misalnya Karangbagia sisa 1.000 hektar, masukkan aja gitu. Oke, baik. Ya, Sukatani masukkan saja gitu kan. Baik. Jadi intinya bahwa perda yang sekarang ini dimasukkan saja dulu, nanti disesuaikan dengan tata ruang RT/RW itu, begitu.
Begitu ya, Pak? Iya, jadi begini yang saya maksud. Perda tata ruang kan sudah ada tuh. Sudah ada. Luasannya sudah ada, Sudah zonasinya sudah ada. Ya. Ya. Jadi jangan khawatir gitu, jangan khawatir. Masukkan saja gitu luasannya itu masukkan saja. Dan itu pun kalau bicara kajian analisa strategis lingkungan sudah kurang gitu, artinya tidak ada keseimbangan gitu. Oke. Artinya kurang keseimbangan kehidupan di masyarakat antara industri, pertanian dan pemukiman itu kurang. Oke, Nah, saya berharap itu dimasukkan saja sekalipun amanah Undang-Undang 41 itu memang berdasarkan pola ruang. Nah, ditekankan Bupati ke depan itu tidak boleh merubah tata ruang gitu. Oke, baik. Nah, Bung Ken, sebagai teman posting yang Bung Ken, apa harapan Bung Ken selaku perwakilan HKTI juga ya terkait Perda LP2B ini yang saat ini masih ditantikan masyarakat petani? Sebetulnya kalau harapan sih ya bagi kita sederhana. Perda LP2B yang akan ditetapkan jangan mengingkari apa yang sudah termaktub dari Perda sebelumnya, yaitu terkait RT/RW nomor 11 tahun 2012. Selesai di situ. Tinggal barangkali dipertajam atau didetailkan oleh pansus. Kira-kira seperti itu. Tetapi memang hari ini kan bola sudah ada di legislatif dan eksekutif. Seperti itu. Nah, terus bagaimana hari ini kita? Ya tinggal kita kawal saja. Gitu kan. Kita berharap dan kita kawal saja, jangan sampai ini mengingkari itu tadi. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Saya kira cukup ya statement close-nya hari ini. Terima kasih kepada Bung Ken, kepada Ki Jaga Kali, Bapak Samanhudi. Asik kita ngobrol. Nanti kita bertemu lagi di segmen kedua, kita kawal LP2B. Satu lagi, sedikit ya. Closing statement. Jadi saya berharap ke depan pemerintah Kabupaten Bekasi tidak merubah Perda RT/RW, tetapi harus menginisiasi Perda RDTR, rencana detail tata ruang yang pernah diinisiasi zaman era Bu Neneng. Kenapa itu penting? Karena itu sebagai landasan pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan. On the track-nya ada di situ. Jadi detail, misalnya contoh pabrik baja di Cibitung itu kan zonasinya pemukiman. Dia idealnya harus pindah ke lokasi industri kan gitu. Ini artinya salah satu tujuan RDTR, rencana detail tata ruang. Nah, tinggal kita tunggu pemerintah berani nggak merubah itu, dan itu harus berani karena itu amanah undang-undang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, warga masyarakat Bekasi, warga netizen, itulah obrolan podcast kami di podcast Internusa Media Group. Isu apa fakta? Wow. Oke, terima kasih.